Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda Uni, selamat datang kembali di podcast Ranca Bana. Kali ini kita masih membahas tentang rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Kali ini kita bersama Konselor Adiksi Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Bapak Josra Maidi SP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bawa oleh-oleh apa dari Jakarta Pak? Oleh-oleh untuk Sumatera Barat supaya bebas dari penyalahgunaan narkotika. Khususnya rehabilitasi ya Pak? Khususnya rehabilitasi. Hari ini kita membahas tentang rehabilitasi. Jadi masih ada beberapa pertanyaan nih Pak yang belum terjawab, yang masih menjadi masih penasaran nih udah Uni di rumah jawabannya apa. Tolong dibantu jawab ya Pak. Insyaallah. Nomor 1 Pak, apakah semua penyalahguna mesti direhab? Ya, pada prinsipnya rehabilitasi itu wajib. Karena di Undang-Undang 35 sudah difasilitasi sebenarnya. Karena di pasal 55 dalam 4 bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna wajib mengikuti rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Nah, jadi memang di undang-undang berbicara begitu. Tapi memang ada tingkatan-tingkatan penyalahgunaan. Tapi secara yang pecandu masih coba pakai, cukup rehabilitasi di lingkungan masyarakat aja. Makanya program-program IBM yang kita mainkan, intervensi berbasis masyarakat, dengan itu salah satu programnya. Jadi itu udah termasuk rehabilitasi. Tapi memang yang di mindset masyarakat tuh rehabilitasi harus inap, dikurung, istilahnya dikondisikan atau ditempatkan pada suatu tempat. Tidak harus begitu. Itu terhadap teman-teman atau generasi muda atau siapapun yang sudah menjadi pecandu. Logikanya begini Mbak nih. Orang yang kita bawa ke medis ya, orang yang sakit parah harus diinapkan. Kalau sakit gatal-gatal aja, udah cukuplah di rumah aja. Begitu prinsipnya. Tidak harus diinapkan. Jadi rehabilitasi bisa di lingkungan masyarakat, bisa diinapkan. Tergantung sejauh mana ketergantungan kecanduannya, adiksinya. Tapi bisa nggak orang itu sembuh tanpa direhabilitasi? Oh bisa. Oh bisa. Bisa. Caranya? Intinya rehabilitasi ini kan merubah perilaku. Kecanduan adiksinya itu yang akan kita rubah sih. Mindsetnya itu ada keinginannya untuk kuat tidak menyalahgunakan. Jadi kalau dia kuat, insyaallah bisa. Tapi kadang-kadang manusia membutuhkan orang lain untuk supaya dia kuat untuk tidak menyalahgunakan. Jadi pada prinsipnya memang rehabilitasi dengan budaya apapun, dengan sosialnya bisa, medisnya bisa, dengan kebudayaan bisa, semua lini masuk, saling memperkuat. Jadi Itulah memang kondisinya. Motivasi dari dalam dirinya pertama ya Pak. Motivasi ya? yang penting. Mungkin kalau misalnya dia belum ada motivasi tapi dari keluarganya, dari lingkungannya seperti itu ya. Ya. Jadi baru bisa mendukung ya, bisa. Makanya di Undang-Undang 35 tadi kita kembali ke Undang-Undang ini loh, Undang-Undang 35. Rohnya di sini semuanya. Kitab kuning ya Pak. Kitab kuningnya ibaratnya memang ada kuning-kuningnya nih lah tandanya. Cuma memang di pasal 54 atau 55 itu orang tua wajib melaporkan. Orang tua wajib melaporkan atau sudah ada keinginan sendiri yang pecandu tersebut, laporkanlah ke PWL Untuk direhabilitasi untuk ya Pak. mendapatkan rehabilitasi. Nah itu ibaratnya orang sakit, kalau sakit dia ke dokter. Ya. Tapi penyakit narkoba kan beda. Supaya nggak berkelarutan ya, kalau misalnya nggak direhab jadinya kan tambah kecanduan, tambah parah, masalah banyak ya tambah Pak, ya? masalah. Kecuali keluarganya kuat, bisa memahami masalah itu, yang baru coba pakai, yang pecoba ringan ya, pecandu ringan ya, bukan pecandu ya, Pakai ya. yang baru coba pakai, bisa di lingkungan keluarga aja. Maka program tadi yang kita jalankan, intervensi berbasis masyarakat, dan ada juga program BNN, ketahanan keluarga, anti narkoba. Nah, itu pada prinsipnya. Ya. Kita lanjut Bapak, pertanyaan yang kedua. Ini banyak juga yang tanya kan, apakah rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara? Dari kata-kata aja udah beda. Rehabilitasi, penjara, ya beda. Atau mungkin orang berpikir, oh rehabilitasi itu apakah akan dikurung? Atau mungkin dua-duanya seperti itu mungkin. Ya,
Ya kita bedakan lah. Kalau rehabilitasi kita pembinaan di situ. Kita merubah pola pikir, istilah pola hidup di situ kita bina. Istilah memang dikondisikan, istilah jadwal subuhnya, jadwal makannya, bagaimana mindset ke depannya, bagaimana program-program adiksi supaya dia tidak menyalahgunakan, bagaimana dia supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika setelah kembali ke masa lingkungan masyarakat. Itu tidak dipenjarakan karena rehabilitasi kita sifatnya menyembuhkan. Kalau di penjara mungkin terima sanksi dan hukuman karena itu masalah kriminalitas. Karena mindsetnya di undang-undang adalah yang dipenjarakan orang yang mengedarkan. Nah, orang yang penyalahguna adiksi harus mendapat pengobatan. Ya, tapi Nah, kan itu beda. ada sanksi juga Pak. Penyalahguna itu bisa dikenai hukuman penjara juga di pasal 127 ya Pak. Bisa. 4 tahun. 4 tahun maksimal. Ya. Tapi kalau bisa dibuktikan, kalau dia bisa dibuktikan sebagai pengedar, makanya di poin 3-nya jangan lupa. Di poin 3 bisa dibuktikan nggak seseorang tersangka tersebut kalau memang dia penyalahguna bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan dipidanakan 4 tahun maksimal. Itu berarti tergantung hakim nanti. Tergantung memutuskan. hakim. Makanya bukan dari pengakuan tersangka, enggak, harus dengan prosedur, ada regulasi yang mengatur, yaitu dengan tim asesmen terpadu yang ada di BNNP. Itu proses-prosesnya. Siap Pak, ini kalau masalah tim asesmen terpadu nanti ya kita bahasnya ya. Ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana cara mengetahui orang menyalahgunakan narkoba? Ini mungkin lebih ke ciri-ciri pecandu itu Pak, seperti apa? Ya, mungkin dari pengalaman dan dari aturan, istilah memang ciri penyalahguna yang jelas pola hidupnya udah berubah. Mungkin awal pemakaian perilaku sudah berubah, lama-lama lari ke fisik. Tapi yang jelas para orang tua yang kami pesankan, coba melihat bagaimana perilaku anak tersebut. Biasanya perilakunya baik, sekarang kok nggak tidur-tidur 2 hari, setelah itu tidur aja, itu yang jelas. Cuma kalau dari fisik mungkin mata merah, nggak tidur-tidur, bisa nafsu makan kurang, tapi itu nggak jaminan sih. Cuma yang jelas kita melihat pola hidupnya ada perubahan, itu yang jelas banget. Tapi kalau dari ciri-ciri fisik, kalau orang udah menjadi pecandu mungkin bisa dilihat. Tapi kalau baru coba pakai, itu perilaku. Dari perilaku ya Pak. Dari ya? perilaku Berarti yang kita paling lihat. Pertama dilihat ciri-ciri pecandu itu dari perilaku. Perilaku ya? dulu. Perubahan perilaku. Itu yang penting. Tapi kalau udah menjadi pecandu, baru kita bisa detek. Badannya kurus, matanya merah, istilahnya banyak timbul-timbul penyakit fisik yang ditimbulkan gara-gara sudah menjadi pecandu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau lebih pasti ya tes urin ya Pak. Ya, Itu itu lebih lebih pasti tes urin. Tapi untuk pertama kali dari perilaku sama Perilaku. perubahan fisik. Perubahan. Siap. Mungkin. Bapak, ini pertanyaan keempat, kita lanjut. Bagaimana membujuk penyalahguna agar mau direhabilitasi? Ya, ini membujuk ini harus butuh kesabaran loh. Motivasi ya Pak, perlu dimotivasi. harus Gimana butuh tuh Pak perjuangan caranya? membujuk. Karena gini, Kayaknya udah Uni banyak yang galau nih, ada kayaknya saudaranya yang nggak mau direhab. dulu kita dari program BNN ada penjangkauan namanya, penjangkauan. Tapi sejaknya ada perubahan pola-pola yang ada di rehabilitasi, karena mindsetnya dari kepala BNN waktu itu. Karena pecandu penyalahguna adalah orang sakit. Kalau dia merasa sakit, silakan datang ke IPWL. Memang di undang-undang itu. Kalau dia memang sakit, merasa sakit, silakan datang ke IPWL atau BNN. Tapi teman-teman pecandu atau penyalahguna itu yang susah kita. Mau susahnya maksudnya gini. Karena keadaan dia masih pra-kontemplasi atau kontemplasi, saat-saat dia masih kecanduan, saat-saatnya dia masih menikmati kecanduannya itu, menikmati pemakaian narkotika itu, kan kita susah mengajaknya karena dia masih keadaan kecanduan banget. Jadi dia belum merasa itu tuh bermasalah. Ya, untuk belum tubuhnya ada gitu ya, Pak. masalah dia buat dirinya karena dia menikmati, dia memakai. Tapi setelah timbul masalah baru Iya. dia istilah bagaimana keluar dari lingkaran itu. Tapi keluarnya dari lingkaran itu kan susah juga. Berarti kalau dia di pecandunya. masa tadi prakontemplasi Ya, itu prakontemplasi. nggak susah untuk dimotivasi gitu ya? Ya, memang kita pelan-pelan membujuk teman-teman. Yang penting peran keluarga di situ, yang harus memotivasi
mungkin keluarganya untuk supaya bisa datang ke IPWL mendapatkan layanan-layanan. Tapi memang kadang-kadang pun diajak ke IPWL atau ke BNN yang mindset masyarakat adalah penangkapan. Padahal tidak. Dia datang ke BNN untuk berobat. Karena mindset memang tadi orang sakit tadi ya. Tapi kita butuh kesabaran sih. Karena untuk mengajak orang sakit untuk berobat dan yang si sakit pun tidak merasakan sakitnya. Ya, itu masalahnya, itu yang harus kita motivasi, semua masyarakat harus motivasi itu, apalagi lingkungan terdekat keluarganya. Jadi gitu udah Uni. Jadi ya yang paling terdekat dulu keluarga itu peran penting, sangat berperan penting ya, walaupun dalam pencegahan ataupun dalam memotivasi anggota keluarganya untuk direhabilitasi gitu. Kita lanjut pertanyaan terakhir Bapak untuk hari ini. Mengapa setelah rehabilitasi masih ada pecandu yang pakai lagi kayak relapse ya, gitu? Relapse atau sleep atau apalah istilahnya ya. Kalau saya boleh ibaratkan, kalau kita kebawa ke masalah COVID ya, karena COVID kemarin kan kita harus vaksin pertama, vaksin kedua dan vaksin booster ya, penguat booster. Tapi secara logika, orang yang setelah dapat vaksin kan belum tentu bebas dari COVID. Nah, jadi untuk supaya bebas dari COVID, sebagai itu masyarakat harus menjaga 3M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kan begitu, supaya terbebas dari COVID. Itu pun rehabilitasi ibaratnya vaksin loh. Vaksin awal untuk supaya dia terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Tentu setelah rehabilitasi banyak yang harus dijaga, pergaulannya dijaga, lingkungan masyarakatnya harus mendukung, dan dia pun harus produktif. Makanya tujuan rehabilitasi itu dia pulih nantinya dan suatu saat bisa kambuh. Kambuh maksudnya tergantung lingkungannya, tergantung motivasinya. Masyarakat harus mendukung itu, terus tergantung produktivitas dan fungsi sosialnya. Tapi ya tujuan rehabilitasi memang ada 3, produktif dan fungsi sosial tadi harus didukung dengan keluarga semuanya, harus didukung stakeholder semuanya, masyarakat untuk mencapai kepulihannya. Tapi rata-rata teman-teman yang sudah menjadi pecandu tidak siap dengan ada permasalahan apa. Jadi mentalnya harus kita kuatkan di lingkungan. Kita harus mendukung itu, jangan di stigma. Itu intinya. Tapi kalau kita stigma, dia orang sakit yang harus pulihkan. Kalau di stigma, nantinya dia akan mencari pergaulannya yang lama lagi. Maka tugas kita semuanya untuk menjadikan teman-teman penyalahguna untuk supaya pulih kembali ke masyarakat. Kecanduan itu memang susah ya Pak, namanya kecanduan gitu ya. Namanya kecanduan memang susah. Yang kurang dalam hidupnya kalau misalnya nggak pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun sudah direhab, tapi dia masih ada keinginan seperti itu ya Pak. Kalau tidak didukung sama lingkungannya tadi itu, terutama sama keluarga, dan yang paling penting motivasi dalam diri ya Pak. Ya, makanya tadi saya bilang vaksin tadi. Kalau semua sudah divaksin, cuci tangan nggak mau, menjaga jarak nggak mau, terus memakai masker nggak mau, akan begitu. Ada berapa orang yang sudah divaksin, toh masih dapat COVID. Berarti apa? Pola hidup yang harus dibenerin. Nah itulah kira-kira. Jadi perlu keberlanjutan gitu ya Pak. Perlu. Nggak cuma sekedar berobat terus sembuh gitu sudah, nggak seperti tidak itu. Bisa. Karena nggak bisa ya. Karena ini masalah adiksi, kecanduan yang suatu saat bisa kembali. Bisa kembali ya Pak. Makanya kalau rehabilitasi itu nggak ada jaminan. Nggak jaminan. Itu ya, Pak, ya? Nggak jaminan. Kita sifatnya membantu, makanya harapannya undang-undang udah menegaskan bagi siapa pecandu penyalahguna wajib mengikuti rehabilitasi. Itu sudah ada wadahnya loh. Setidaknya itu untuk mengurangi supaya mereka nggak kecanduan lebih parah ya Pak? Ya, kita sifatnya membantu, menguatkan motivasinya. Pola-pola apa, program apa yang cocok bagi teman-teman penyalahguna. Tapi biasanya mereka tuh kebanyakan relapse itu karena motivasinya kurang atau kayak? Motivasi kurang, pekerjaan tidak ada. Oh ya, makanya ini ya. Ya, fokusnya tidak ada, lingkungan masyarakat belum mendukung 100%. Itu kondisi-kondisinya. Yang penting lingkungan yang penting. Makanya program-program BPN mungkin ya dengan Desa Bersinar. Supaya bagaimana lingkungan di desa itu bersih dari penyalahgunaan. Ya, dibentuk semuanya bersama-sama gitu ya Pak. Itu mendukung pemulihan teman-teman penyalahguna yang pecandu tadi.
Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi Uda Uni, keluarga sangat berperan dalam memulihkan kecanduan narkoba. Ayo motivasi keluarga dan kerabat Uda Uni untuk direhabilitasi. Jangan lupa berani tolak, berani rehab, dan berani lapor jika ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mudah-mudahan semua generasi muda Sumatera Barat bersih narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.